Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, serta sehat walafiat. Seperti biasa, nama saya Muhammad Nurul Firdaus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, angkatan 2019. Di sini saya akan menerangkan tentang kepemimpinan politik di lembaga eksekutif dan legislatif. Eksekutif dan legislatif. Indonesia adalah sebuah negara yang sekuler, yang berarti kebijakan-kebijakan politiknya tidak perlu didasarkan suatu ajaran agama tertentu dan tidak memilih satu agama sebagai agama resmi negara. Namun agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Warga negara Indonesia wajib menganut salah satu agama yang diakui oleh negara, yang diantaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Indonesia sebagai sebuah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tidak dapat dipungkiri Islam memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan politik nasional. Tetapi meskipun demikian, Indonesia bukanlah negara Islam. Desentralisasi politik di era pasca Soeharto telah memberikan kekuatan lebih besar pada pemerintahan daerah, dan efek dari perkembangan ini tersirat dalam pengambilan keputusan politik daerah yang semakin terpengaruh oleh ajaran agama tertentu. Contoh kebijakan politik di daerah Muslim dengan pengaruh ajaran yang ketat adalah pelarangan usaha dengan bahan dasar babi dan mewajibkan perempuan menggunakan hijab atau kerudung. Kebijakan semacam itu terkesan aneh jika diimplementasikan di wilayah timur Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, Katolik, atau di Pulau Bali yang mayoritas beragamanya Hindu. Di lembaga legislatif ini memiliki beberapa struktur atau bidang. Yang pertama ada MPR, DPR, DPRD 1, DPRD 2, dan DPD. Nah, lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Selain itu, lembaga legislatif juga didirikan sebagai lembaga legislator yang mana jika di negara Indonesia, lembaga ini dijalankan oleh DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di Indonesia, lembaga legislatif ada DPR, MPR, dan DPD. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu DPR. DPR sendiri berkedudukan di pusat, dan yang di tingkat provinsi tersebut disebut dengan DPRD provinsi, dan untuk yang berada di tingkat kota atau kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten atau kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Yang kedua ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, adalah salah satu lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu.
Adapun jumlah anggota tidak sama untuk setiap provinsi, namun sudah ditetapkan paling banyak 4 orang. Sementara masa jabatan DPD adalah sama seperti DPR, yaitu 5 tahun. Yang ketiga ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu Adapun masa jabatan anggotanya adalah 5 tahun. Tahukah bahwa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR adalah lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi negara. Tetapi setelah amandemen, lembaga tinggi sudah dihapuskan. Yang sekarang hanya ada lembaga negara. Tugas DPD sendiri atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki beberapa tugas, diantaranya mengajukan rancangan undang-undang dasar yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah, serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Yang kedua, memberi pertimbangan kepada kepala negara, yaitu presiden, terkait RUU APBN. Yang ketiga, memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK. Yang terakhir ada memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih BPK. Terus selanjutnya ada tugas DPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas, diantaranya bertugas memegang kekuasaan dalam hal pembentukan undang-undang dasar. Yang kedua, bertugas memberi persetujuan kepada kepala negara, yaitu presiden, terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh presiden sebelumnya sebagai ganti dari undang-undang. Yang ketiga ada sebagai pemberi persetujuan kepada kepala negara untuk menyatakan perang, berdamai, dan menyatakan persetujuan untuk pembuatan perjanjian dengan negara lain. Yang keempat ada sebagai memberi pertimbangan kepada presiden tentang pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain. Bertugas memberi amnesti serta abolisi rancangan UU APBN. Yang kelima ada memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK. Yang keenam ada memilih langsung anggota BPK. Yang ketujuh ada memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang sudah diluluskan misi yuridis. Berikutnya ada bertugas memberi persetujuan kepada presiden tentang pengangkatan dan juga persetujuan tentang pemberhentian anggota yudisial. Yang selanjutnya bertugas mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Yang terakhir ada bertugas dalam mengusulkan pemberhentian presiden serta wakil presiden. Nah, yang berikutnya ada tugas MPR. MPR juga mempunyai tugas seperti DPD dan DPR. Adapun tugas MPR sesuai dengan Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1, yaitu mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar, bertugas sebagai pelantik presiden dan wakil presiden, bertugas dalam hal memberhentikan presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Selain tugas MPR juga mempunyai hak, yaitu memberi usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar, dapat menentukan sikap serta pilihan dalam pengambilan keputusan, berhak memilih dan dipilih, berhak membela diri, hak imunitas, protokoler, keuangan, dan administrasi. Itulah sekilas yang bisa saya sampaikan, dan kita lanjut ke lembaga eksekutif. Berbeda dengan lembaga legislatif, lembaga eksekutif yaitu hanya dipegang oleh presiden dan wakil presiden dan beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantu
yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan di negara Indonesia. Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara. Presiden dan wakilnya menduduki jabatan maksimal 5 tahun, namun masih dapat mencalonkan diri kembali untuk satu masa lagi. Nah, lembaga eksekutif ini presiden dan wakil presiden serta menteri. Sedangkan untuk tugas lembaga eksekutif sendiri itu memiliki tugas dan wewenang yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya bertugas membuat perjanjian dengan beberapa negara lain dengan syarat adanya persetujuan dari DPR. Yang kedua, bertugas mengangkat duta dan konsul, yang mana duta merupakan wakil dari sebuah negara yang ditempatkan di negara lain sebagai wakil yang memiliki tugas di kedutaan besar. Sementara itu konsul merupakan sebuah lembaga yang mewakili sebuah negara di kota tertentu dalam pengawasan kedutaan. Yang ketiga, ada bertugas menerima duta dari negara lain untuk menjadi duta negara lain di negara sendiri. Yang terakhir ada memberi gelar, tanda jasa, serta kehormatan kepada warganya atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.